Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan Herlambang dengan NIM 24051110042. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang tantangan dari penjelasan teman saya sebelumnya. Oke, dan di sini saya akan melanjutkan dari bagian bobot negatif. Bobot negatif algoritma Dijkstra tidak dapat menangani graf dengan bobot negatif. Meskipun ini jarang terjadi dalam navigasi GPS. Contohnya pada situasi tertentu seperti diskon biaya rute. Hal ini dikarenakan algoritma ini dirancang untuk bekerja dengan asumsi bahwa semua bobot pada graf adalah non-negatif. Meskipun jarang terjadi dalam aplikasi seperti navigasi GPS, bobot negatif bisa muncul dalam kasus tertentu, seperti perhitungan biaya rute yang melibatkan diskon. Untuk menangani beban negatif, algoritma lain seperti Bell-Manford lebih cocok digunakan. Yang kedua, konsumsi memori. Penyimpanan data graf besar, termasuk jarak dan pendahulu untuk setiap node, membutuhkan memori yang signifikan, terutama pada perangkat dengan keterbatasan sumber daya. Informasi seperti jarak minimum ke setiap node dan pendahulu dari masing-masing node harus dicatat secara bersamaan. Kekurangan ini menjadi kendala besar pada perangkat dengan sumber daya terbatas, seperti ponsel dan sistem tertanam. Oleh karena itu, perlu pertimbangan pengoptimalan memori dalam implementasi algoritma ini. Lalu yang ketiga, efisiensi pada rute jarak jauh. Jika hanya rute ke tujuan tertentu yang dibutuhkan, Dijkstra dapat mengevaluasi terlalu banyak node yang tidak relevan. Hal ini kurang efisien dibanding algoritma lain seperti A yang menggunakan heuristik. Hal ini menyebabkan algoritma menjadi kurang efisien, terutama pada graf besar atau rute jarak jauh, dibandingkan dengan algoritma seperti A yang memanfaatkan heuristik untuk memprioritaskan pencarian di Dijkstra tidak seefisien itu dalam kasus tertentu. Oleh sebab itu, penggunaan algoritma yang lebih efisien perlu dipertimbangkan jika efisiensi waktu adalah prioritas. Lalu, solusi. Gimana sih solusi-solusi yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu ada di sini terdapat optimalisasi, menggunakan versi algoritma yang dimodifikasi seperti A dengan heuristik. Yang kedua, di sini ada integrasi dinamis, menggabungkan data lalu lintas real-time ke dalam sistem bobot secara adaptif. Lalu yang ketiga ada partisi graph, membagi jaringan menjadi subgraph untuk mempermudah perhitungan. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah caching, menyimpan hasil perhitungan untuk rute yang sering digunakan. Sekian penjelasan dari saya. Saya Muhammad Ridwan Herlambang dengan NIM 24051110042. Izin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.